Halo semuanya, senang banget bisa ketemu kalian lagi di pembahasan kita kali ini. Kita bakal langsung membedah satu temuan riset yang benar-benar menarik nih. Serius, ini soal gimana rutinitas kerja atau profesi sehari-hari orang tua ternyata punya dampak yang benar-benar nyata ke mimpi dan cita-cita anak-anak mereka di masa depan. Oke, yuk kita selami lebih dalam. Coba deh kalian pikirin sejenak. Kira-kira apa cara orang tua kita mencari nafkah? Itu secara fundamental menentuin seberapa besar motivasi kita buat ngejar pendidikan tinggi. Apakah profesi mereka itu jadi semacam batas, atau justru jadi pendorong utama buat kita? Menarik kan? Nah, kisah nyata di balik riset ini bermula dari sebuah desa pesisir namanya Pantai Sine. Jadi para peneliti tuh ngamatin kehidupan anak-anak SMP di daerah Kalidawir. Kalau malam hari, bukannya istirahat, tidur, atau belajar, banyak dari anak-anak ini malah diajak orang tua mereka yang kebetulan berprofesi sebagai nelayan buat pergi melaut. Menembus dinginnya angin malam, bayangin aja. Tujuannya sih pasti baik ya, buat ngajarin pekerjaan keluarga sejak dini. Tapi, yuk kita lihat bareng-bareng gimana realitas ini sebenarnya berdampak ke si anak. Bayangin deh betapa beratnya realitas yang harus mereka jalanin sehari-hari. Malamnya abis dipakai buat kerja keras di lautan, terus paginya mereka dituntut buat mencerna pelajaran di kelas. Fisik yang udah capek luar biasa karena begadang semalaman ini, bikin mereka benar-benar kehilangan fokus pas duduk di bangku sekolah besoknya. Wah, realitas yang nguras tenaga kayak gini nih, yang seringkali bikin mereka pelan-pelan nyerah sama sekolah dan malah milih buat langsung terjun ke dunia kerja di usia yang masih sangat belia. Nah, masuk ke bagian 1. Apa sih kata penelitiannya? Mari kita gali data lapangannya. Buat ngebedah data lapangan ini, kita singkirin dulu deh istilah-istilah akademis yang bikin pusing ya. Kita sepakati dulu satu definisi simpel soal motivasi belajar. Sederhananya gini, motivasi itu ibarat daya penggerak dari dalam dan luar diri seorang anak. Jadi dorongan buat belajar itu bukan cuma soal ambisi pribadi di kepala mereka aja, tapi juga sangat bergantung sama percikan semangat dari lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Sekarang, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah peneliti ngelihat motivasi ini ibarat mesin penggerak sekaligus kompas buat si anak. Ada 3 fungsi utamanya nih. Pertama, dia yang ngedorong siswa buat mulai bertindak dan belajar. Kedua, motivasi ini yang nentuin arah tujuan impian mereka. Dan yang ketiga, dia berfungsi nyeleksi tindakan mana sih yang paling pas dilakuin biar impian tadi bisa kecapai. Lanjut ke bagian 2, siswa-siswi di SMPN 2 Kalidawir. Siapa aja sih mereka ini sebenarnya? Jadi, studi ini ngambil sampel 25 siswa. Biar kebayang sosok aslinya dan gak cuma ngelihat angka, yuk kita cek latar belakang pekerjaan keluarga mereka. Rinciannya tuh ternyata beragam banget loh. Walaupun kehidupan nelayan pesisir ngambil porsi 16% dan budaya lokalnya kerasa banget, ternyata mayoritas orang tua di sekolah ini adalah petani dengan angka 32%. Terus yang gak kalah menarik, porsi terbesar kedua diisi sama anak-anak yang ibunya kerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri, yaitu sekitar 20%. Kalau kita intip sedikit komposisi di ruang kelas mereka, dinamikanya juga lumayan unik. Sampel yang diteliti ini kebetulan didominasi banget sama siswi perempuan, nyampe di angka 76%. Sisanya, siswa laki-laki sekitar 24%. Data demografis simpel ini ngebantu banget kan buat kita ngebayangin lebih jelas gimana sih suasana belajar di sekolah mereka? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3. Gimana sih hubungan antara pekerjaan orang tua dan semangat belajar anak? Pertanyaan besarnya, apa iya pekerjaan orang tua dan waktu yang dihabisin buat kerja benar-benar ngaruh ke semangat anak? Nggak usah pakai rumus statistik yang ribet deh. Angka di sini udah ngomong banyak. Sebanyak 72% dari siswa tadi itu sangat setuju kalau mereka selalu didukung buat ngelanjutin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sekalipun orang tua mereka itu super sibuk kerja di sawah, di laut, atau bahkan lagi ngadu nasib di luar negeri. Ini bukti nyata, kalau di tengah rasa capek luar biasa sehabis cari nafkah, dukungan moral itu ternyata tetap bisa tersampaikan dengan sangat baik. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Lingkungan rumah itu benar-benar jadi fondasi utama. Konsepnya tuh mirip kayak ngebangun anak tangga kesuksesan. Langkah pertama, orang tua kerja keras banting tulang buat menuhin kebutuhan harian dan biaya sekolah. Langkah kedua, di waktu luang mereka yang mepet banget itu, mereka tetap berusaha ngebangun koneksi emosional, sekedar nanyain kabar atau ngebimbing anak di rumah. Dan langkah ketiga, rutinitas kepedulian inilah yang pada akhirnya ngebentuk kesiapan mental dan rasa percaya diri anak buat berani bermimpi masuk kuliah. Kesimpulan dari riset ini tuh jelas banget dan rasanya sulit buat dibantah. Datanya ngebuktiin kalau ada hubungan yang sangat kuat, sangat nyata antara apa profesi orang tua dengan seberapa besar ambisi akademik si anak. Keterlibatan orang tua, entah itu lewat tetesan keringat pencarian nafkah atau dukungan emosional di sela-sela kesibukan kerja, itu mutlak jadi motor penggerak utama buat seorang anak biar mereka terus semangat ngelanjutin pendidikannya.
Kita sampai di bagian 4, kesimpulan dan pemikiran penutup kita untuk pembahasan kali ini. Dari tadi kita udah ngebahas banyak banget data ya, tapi buat saya pribadi, makna paling dalam dari riset ini tuh justru ada di satu kutipan indah dari jurnalnya. Bunyinya gini, mendidik anak adalah suatu hal yang wajib bagi ayah dan ibu, mengingat merekalah lingkungan pendidikan pertama dan awal bagi seorang anak. Kutipan ini kayak nampar kita dengan lembut ya, ngingetin lagi pesan utamanya. Mau seberat apapun pekerjaan di luar sana, orang tua itu adalah madrasah pertama, sekolah paling awal buat masa depan anak-anak mereka. Nah, ngebahas semua ini bikin saya jadi penasaran banget sama pengalaman kalian sendiri. Coba deh diingat-ingat lagi, seberapa besar sih pengaruh pekerjaan orang tua kalian, dan gimana bentuk dukungan mereka ngebentuk mimpi atau perjalanan pendidikan kalian selama ini? Saya pengen banget dengar cerita kalian. Yuk kita ngobrol dan saling bagi pengalaman yang inspiratif di kolom komentar di bawah. Makasih banyak ya udah luangin waktu buat ngupas tuntas riset ini bareng saya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan bedah wawasan menarik lainnya dari kami. Oh ya, pastikan juga kalian nge-share penjelasan ini ke teman, keluarga, atau grup obrolan kalian ya, biar makin banyak orang tua dan siswa yang bisa dapetin manfaat dari pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di Explainer selanjutnya dan teruslah semangat belajar.